Kepada pendukung dan simpatisan LTP Rahayu yang ada di Indonesia ya, khususnya kepada pendukung dan simpatisan kami yang ada di Provinsi Riau ya. Pada kesempatan ini kita membahas Ku Bersih dengan judul Kapus dan Bendahara ditahan dugaan korupsi dana BOK. Kapus ini kepala puskesmas ya, Gemas Tara, Kamis 29 Agustus 2024. Bangkinang Riau-Pos.co. Kejaksaan Negeri Kampar menetapkan 2 tersangka dalam perkara dugaan korupsi bantuan operasional kesehatan atau BOK pada Puskesmas Rumbio Jaya tahun 2021 dan tahun 2022. Ya, jadi kami jelaskan sedikit, dana BOK ini adalah dana yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan non fisik di setiap puskesmas yang ada di Indonesia ya. Yang anehnya, selain dana BOK, ada juga lagi dana BPJS di setiap puskesmas juga. Nah, memang agak rincu ini, agak rawan ya untuk dugaan tumpang tindih penggunaannya ya. Karena ada beberapa dana sumber yang berbeda di dalam satu tempat dan tahun yang sama ya. Yang membedakan hanya juknisnya saja. Nah, ini kalau kita baca juknisnya pun agak abu-abu juga. Nah, jadi ada celah ya untuk berbuat korupsi di dalamnya. 2 tersangka itu yakni mantan Kepala Puskesmas Rumbio Jaya, Ade Yulianti, dan mantan Bendahara Pengeluaran Puskesmas Rumbio Jaya, Karlina. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Kejari Kampar melakukan serangkaian pemeriksaan yang cukup panjang. Kasipinsus Kejari Kampar Martalius membenarkan perihal penetapan tersangka ini. 2 tersangka ini sebelumnya sudah diperiksa secara berkala oleh tim penyidik pidana khusus Kejari Kampar. Penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara dan 2 bukti permulaan yang cukup, ujar Martalius ya, agak susah ini ya. Didampingi Kasih Intel Jackson Aprianto Pandangan, Rabu 28 Agustus. Dari rapat dan hasil ekspos gelar perkara ini menyimpulkan ada pihak yang diduga melakukan perbuatan kemudian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, itu pidana ya. Pidana itu orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Beda dengan perdata. Kalau perdata, harta-harta yang disita ya, bukan orangnya. 2 orang itu ditetapkan sebagai tersangka, tambahnya. Marta mengungkapkan kedua tersangka langsung dilakukan penahanan. Penahanan dilakukan berdasarkan dengan surat perintah Kejaksaan Negeri Kampar. Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kampar. Para tersangka yang sudah ditetapkan ini dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Lapas Bangkinang. Yang bersangkutan juga didampingi penasihat hukumnya, sebutnya. Marta menjelaskan salah satu syarat pertimbangan kenapa ditahan yakni ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, adanya kekhawatiran yang bersangkutan itu melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidananya. Itu secara objektif ya, alasan untuk penahanan seseorang sebagai tersangka ya. Jadi yang mau kami jelaskan dalam hal ini adalah perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia ya, di satu puskesmas itu ya, pusat kesehatan masyarakat itu kan berada di kecamatan. Itu adalah rujukan tingkat pertama ya, kalau dalam istilah BPJS itu rujukan tingkat pertama. Nah, di sana ada dana BPJS, ada dana BOK. Dana BPJS ini ada 60% untuk pengadaan obat-obat dan 40% untuk pemeliharaan sarana dan sarana. Kalau untuk dana BOK ini adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang non fisik, misalnya edukasi masyarakat tentang kesehatan, cuci tangan ya kan, tidak buang air besar sembarangan. Nah, begitu dia. Jadi ada juga honor seseorang yang di dalam puskesmas itu yang tugasnya untuk semacam patroli, melihat masyarakat ada yang sakit apa tidak. Nah, jadi dengan begitu sebenarnya dengan ada dana BOK ini nggak ada rakyat yang bisa sakit karena ada patrolinya, ya kan? Dia patroli, lihat orang sakit, tanya apakah anda sakit, dilihat apa betul-betul sakit, nah dibawa untuk diobati gitu. Nah, jadi sebenarnya program ini bagus, tapi pelaksanaannya di bawah yang mungkin diselewengkan ya, akhirnya masuk ke dalam ranah pidana seperti ini. Nah, demikian pembahasan kami mengenai indikasi korupsi di dana BOK yang ada di Provinsi Riau untuk kali ini di dalam acara Ku Bersih.
Dukung terus aksi kami dalam pemberantasan korupsi di channel Eli Tipikor dan HICW Official dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya.